Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Sebelum Ibu bertanya-tanya, Saudara Eva kenapa gitu. Saya habis acara, dress code-nya seperti ini, saya tidak sempat pulang. Jadi bablas ke Mafaza terus pakai baju seperti ini. Bukan, hah? Ya pokoknya kayak gitu saya nggak pede. Masya Allah. Nggak pernah diantar suami, minta diantar suami karena nggak pede saya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Udaranya agak mendung, tidak begitu panas, rawan sekali ngantuk, apalagi materinya masih tentang cerita. Nah, mari kita lawan kantuk, kita buka kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Semoga dari pertemuan kita yang satu ke pertemuan yang lain, Allah menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Allah menggugurkan kesalahan seorang laki-laki antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya awali dengan satu kisah. Beberapa waktu yang lalu kemarin saya ceritakan di Kejajat. Saya membelajari anak saya bahasa Jawa. Ada satu kisah yang luar biasa bagi saya. Kisah itu judulnya Joko Bodo. Masya Allah. Siapa itu Joko Bodo? Joko Bodo itu adalah seorang laki-laki yang Masya Allah bodohnya luar biasa. Suatu hari laki-laki ini pergi ke hutan. Kemudian tiba-tiba menemukan seorang perempuan di bawah pohon. Tertidur seperti itu nampaknya. Digotonglah perempuan ini, dibawa ke rumahnya, ditidurkan di atas tempat tidur ibunya. Kemudian siang ditunggu, malam ditunggu, pagi ditunggu, perempuan ini nggak bangun-bangun. Kata ibunya, ini tuh mayat. Ini tuh mayat, wong wis mati, kok digawa bali. Joko Bodo karena nggak percaya. Akhirnya ibunya tidak tahu cara berbicara dengan anaknya dan membiarkan mayat itu diam di kamar itu sampai 3 hari. Akhirnya baunya busuk. Begitu tercium bau busuk, diangkat oleh Joko Bodo, mayat ini dibuang ke sungai. Singkat cerita, suatu hari ibunya kentut dan baunya busuk. Lalu apa yang di otaknya Joko Bodo? Berarti ibuku sudah mati. Ibunya diangkat, dibuang ke kali. Lain cerita lagi di kemudian hari, Joko Bodo kentut sendiri. Baunya juga busuk. Akhirnya dia berpikir apa? Saya juga sudah. Maka dia mencari kali yang besar, lalu dia menjegurkan diri ke dalamnya. Ibu, bagi saya itu cerita yang luar biasa. Saya membayangkan kalau tidak ada hidayah ilmu di dalam kehidupan kita, kita seperti itu, Bu. Alhamdulillah sekarang mau ngaos nopo mawon onten. Hidayah ilmu datang dengan mudahnya dan Ibu dicatat Joko Bodo pun mati nggih, Bu? Kita jangan sampai meniru sikapnya. Gak ngerti apa-apa. Agama ndak ngerti, tata cara sholat yang sesuai dengan Nabi ndak ngerti. Caranya bersuci dari haid nggak ngerti. Tata cara akikah nggak ngerti. Tata cara mandi wajib sesuai sunnah ndak ngerti. Jangan sampai Joko Bodo sudah mati, hidup lagi karakternya dihidupkan oleh siapa? Oleh kita. Maka ayo kita bersyukur, semoga hidayah ilmu ini terus dipepetkan Allah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang diterangi jalannya karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk perempuan-perempuan yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Masya Allah. Di tangan saya ada buku kisah ayah dan anak di dalam Al-Quran. Insya Allah kita bedah hari Ahad, Sabtu, Ahad, besok pagi insya Allah di Garung Ibu. Ibu bisa mengikuti via YouTube atau TikTok Masjid Mafaga. Ilmunya Allah itu luar biasa Ibu. Masya Allah. Maka ayo kita duduk. Kalau kita nggak bisa masuk lewat pintu tahajud, kita nggak bisa masuk lewat pintu duha, kita nggak bisa masuk lewat pintu sedekah yang banyak, kita duduk di sini setiap satu. Semoga ini menjadi jalan pintu masuknya kita ke dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk perempuan-perempuan yang akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk kepada kisah selanjutnya, ada nasihat dari Salamah bin Dinar rahimahullahu berkata, ada dua perkara yang jika engkau lakukan maka engkau akan meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Apa kata beliau? Engkau melakukan apa yang tidak engkau sukai jika Allah mencintainya, dan engkau tinggalkan apa yang engkau sukai jika Allah membencinya. Bahasa mudahnya apa? Lakukan yang Allah suka meskipun kita benci. Tinggalkan yang Allah benci meskipun kita suka. Ini gak mudah. Kembali kepada bapaknya, lalu merayu ayahnya untuk mengizinkan Benyamin mengadakan perjalanan bersama kemana? Ke Mesir. Lalu Nabi Yakub berkata, wahai anakku, berapa yang diajak ngobrol sama Nabi Yakub? 10. Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudara Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Bu, dulu saudaranya Yusuf berpikir, kalau Yusuf dijauhkan dari Palestina, dibawa ke Mesir, maka ayahnya akan memperhatikan siapa? Kakak-kakaknya. Tetapi tidak. Ayahnya ganti memperhatikan siapa? Benyamin. Maka ketika mereka pamit, Nabi Yakub ojo-ojo kaya dene arep nyingkirke Yusuf, saiki arep nyingkirke Benyamin. Tapi mereka punya alasan kan kemarin? Ini lho Bah, mosok panjenengan mboten percaya. Niki lho barangnya dewek mohon diparingke. Kita itu dapat gandum dan alat tukar kita itu dikembalikan. Itu rajanya pasti baik, nggak mungkin menyelakai. Singkat cerita, lalu Nabi Yakub tidak punya pilihan kecuali memberikan izin kepada putranya. Dilanjutkan pada surah berikutnya. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid. Wahai anak-anakku, berarti sekarang jumlahnya perginya berapa orang? 11. Kalau perjalanan pertama itu 10, perjalanan kedua 10, perjalanan ketiga 11, nanti perjalanan yang keempat semuanya ikut. Lihat Ibu. Wa qala ya bunayya, wahai anak-anakku yang jumlahnya 11. La tadkhulu min babin wahid. Besok kalau kamu sudah sampai Mesir, ojo mlebu Mesir lewat pintu yang sama. Tapi disuruh lewat pintu yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Karena Nabi Yakub ini khawatir kalau Raja Mesir ini punya rencana tidak baik. Maka kamu masuk Mesir dengan pintu yang berbeda-beda supaya orang nggak tahu kalau kalian itu sudah masuk Mesir. Min abwabin mutafarriqah wa ma aghna ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Tapi kata Nabi Yakub, ini namanya usaha Bu. Tapi tetap yang menentukan selamat atau tidak itu siapa? Ini ayat bertawakal di dalam kehidupan kita. Contoh, ada satu aliran
Yang kalau dia pergi itu meninggalkan istrinya tanpa nafkah. Ketika ditanya kenapa tidak meninggalkan istrinya nafkah, kami termasuk orang-orang yang bertawakal. Kan sudah dicatat sama Allah. Baik kalau begitu, mari. Berapa kali kami sampaikan, Bu, ada donat di piring. Saya lapar. Ibu bertanya, monggo Ustazah Eva didahar. Lalu saya jawab, mboten. Nek pun takdir mungkin kula wareg dewek. Nek dereng takdir nggih kula ngelih. Supados wareg tangan saya harus apa? Ngambil. Bukan langsung dahar Ustazah, mboten matur nuwun. Sedaya niku sampun ditakdir kalian Gusti Allah. Wong urip niku kantun tawakal. Nek pun takdire kula wareg mboten kula njukuk niku wetenge wareg. Niku mboten bener. Ben wareg kudu pripun? Tangane maju, donate dimakan. Sama Yakub ingin anak-anaknya selamat. Maka apa usahanya? Usahanya masuklah kalian lewat pintu yang berbeda. Neng anakku, sinoso engko awakmu wis mlebu lawang BCJ. Kok ijek ketahuan? Ya memang itu keputusannya Allah. Dan kalau sudah keputusannya Allah itu pasti yang terbaik. Jadi cara orang gerah, upaya kita itu berobat. Tapi sembuh tidak itu milik siapa? Itu namanya tawakal. Tapi kalau kita berobat harus sembuh ya Allah, itu namanya enggak tawakal. Tapi enggak boleh kita enggak berobat kemudian kita berkata Allah kan maha menyembuh. Nek nyong takdire mari ya, mari ora berobat paha. Nek nyong takdire ora mari ya berobat paha. Siapa yang tahu kalau kita tidak berobat bakalan sembuh? Siapa juga yang tahu kalau kita berobat jadi tidak sembuh? Kan kita nggak tahu, maka wajibnya itu orang usaha karena hasil milik siapa? Itulah ketawakal yang dicontohkan oleh Nabi Yakub yang diajarkan kepada siapa? Anak-anaknya. Sekarang lanjut pada ayat ke-68. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. And when they entered from where their father had ordered them. Langsung Inggris Jawa. Dan ketika mereka masuk from where their father had ordered them. Dari arah yang ayah mereka suruh. Lewat apa tadi ayahnya nyuruh apa? Ya. Maka na yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka melakukan, itu namanya usaha. Tapi sekali lagi hasilnya milik Allah. Tidak saya bahas panjang lebar. Baru sampai ayat ke-69. Walamma dakhalu ala Yusuf, and when they entered, ketika mereka masuk bertemu dengan Joseph kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya Yusuf, Joseph. Kemudian awa ilaihi akhahu. Kemudian Yusuf berkata, apa terjemahannya 69? Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Benyamin di tempatnya. Dia Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemarin Yusuf gak dendam sama temannya yang lupa. Sekarang Yusuf bertemu saudaranya yang nopo, Bu? Ngelebokke Yusuf teng jero. Ibu nek ketemu wong sing pun nglebetaken ibu teng jero sumur wonge dikapakaken. Kon ketemu si mah ya. Lihat Nabi Yusuf, Bu. Qala inni ana akhuk. Mungkin bahasa Wonosobanya gini. Gere ora kenal kalih kula. Cobi dimataken kula sinten. Niki gigike kula. Niki rambute kula. Niki lengene kula. Gere mboten kenal. Kemudian uang rolas kue nyawang. Karena adik tetap kenal nggih, Bu. Oh ya di mat-matna ka irunge ka pada karo dewek ya. Terus suarane ya mirip-mirip, ukur kanang gantenge polo kae kene.
setitik. Dak jenengan Yusuf? Qala ini ana ahu. Iya, saya Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan engkau bersedih hati atas apa yang telah mereka kerjakan. Enggak ada dendam sama sekali, Bu. Walau sedikit pun boten nonton dendame. Malah memperkenalkan diri, malah menasehati. Sudah, saya itu sudah enggak eleng jenengan eleng lebokke kula teng jero sumur. Pas kula digawa musafir malah dirimu bilang bawa saja, jual saja dengan harga yang murah. Engkau tidak mau menolongku. Nabi Yusuf tidak ngiling-ngiling. Sementara sikap perempuan ini berbeda 180 derajat dengan sikap ini. Perempuan itu kan ahli sejarah toh. Ibu nek diloroni wong ling-kelingan tekan kapan? Wis njaluk ngapura, gwen terus dongket maning. Ya sing ngomong bareng, Bu. Janji wis motong kan balik ngana mening ya abot ya, Bu. Mergane atine pun napa? Motong pun lara karena perempuan itu ahli sejarah. Ingat kursinya, ingat suaminya pakai baju apa, kalimatnya apa, meripatnya. Perempuan itu detail sekali, Bu. Nabi Yusuf enggak. Masya Allah. Makanya ibu kalau WA panjang dijawab sama suami apa? Ya, laki-laki itu simpel, Bu. Apa? Kelalen. Kalau perempuan enggak, gere ora kelingan, Pak. Gere ora kelingan ya. Oh, ora kelingan, Bu. Karena kita tuh ahli sejarah. Maka contohlah Yusuf. Pemaafnya Yusuf luar biasa. Maka nanti, Bu, surat ini turun ketika Nabi Muhammad. Kenapa? Siapa yang ingat? Yes, tahun kesedihan. Ketika Nabi Muhammad itu bersedih kehilangan apa? Istrinya, kemudian pamannya. Lalu diturunkan surat ini. Muhammad, Yusuf tuh dulu kayak gini loh. Yusuf tuh dulu dimasukkan ke dalam sumur, di penjara, sing dititipi pesan kelalen, wes difitnah. Tapi Yusuf diam. Maka apa yang diberikan Yusuf? Tadi Yusuf menjadi apa? Bendaharawan Mesir. Ini menjadi hiburan untuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kata-kata dari Yusuf akan dipinjam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbicara dengan saudara-saudara Muslim di Mekah. Maka Yusuf bukan pendendam. Dewek tidak dendam ning memendam. Ya mirip kan dendam karo mendam. Beda apa, Bu? Beda P kali M. Pendendam kali pemen. Ya kula sih mboten dendam tapi mencen kula tesih kelingan. Dan niku pamit mawon, Bu. Nah, sekarang Masya Allah. Pol indah ceritanya. Berarti sedulure Yusuf niku, jenengan Yusuf kira-kira ya Allah yang jaluk ngapura, ya Allah temenan yang jaluk ngapura lah yang toko mabar gelang ngono. Yusuf bilang, wes ora apa-apa ngeten. Nek dhewek ora tayeng ya kowe, Bu. Walah, Bu. Abot niku. Mungkin mereka berekspresi seperti itu. Kemudian Al-Quran mengatakan, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhih. Ibu. Oh, tadi itu bercerita tentang Mama. Ustazah Eva salah ini, Bu. Tadi itu pertemuan Yusuf dengan Benyamin, bukan dengan saudaranya. Maaf, salah. Ditarik ceritanya salah. Baru seperti ini. Ketika Benyamin sudah tahu bahwa dia itu Yusuf, belum yang 12. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Ketika mereka sudah siap timbangannya, saudaranya Yusuf itu disambut dengan sambutan yang luar biasa. Benyamin tahu itu saudaranya, sementara yang 10 belum tahu. Kemudian Nabi Yusuf membuat strategi, namanya di situ siqayatun, tirukan, Bu. Siqayatun. Nah, siqayatun itu, siqayah itu sebenarnya alat untuk minum. Kalau di terjemahan Al-Quran itu piala, betul? Nah, piala 417. Suatu wadah yang terbuat dari emas yang digunakan untuk minum dan dapat juga digunakan untuk menukar. Maka di Al-Qurannya kita diterjemahkan apa? Piala. Nanti pakai bahasa lain namanya wi'a. Kemudian Yusuf punya pikiran memasukkan piala ke dalam
kantongnya Benyamin. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal air innakum lasariqun. Yang datang ke Mesir bukan hanya mereka bersepuluh, tapi orang-orang sekitar negara Mesir. Begitu piala sudah dimasukkan ke kantongnya saudaranya Nabi Yusuf, kemudian ada muadzin. Kalau kita tahunya muadzin niku tukang napa, Bu? Joroling celuk-celuk priyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bu. Muadzin itu orang yang napa? Adzana yuadzinu napa? Nyeluk, Bu. Memanggil. Mulane aneh. Nek ana wong adzan la ilaha illallah. Oh marbaidi tawad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung napa? Lah sing dicelokaken si sinten? Wong adzan gawe rampung ka langsung. Makanya disepakati di masjid mau berapa menit jarak antara adzan dengan iko. Mboten langsung adzan sing diceluk gawe nguculi sarung wis komat donge arep meng masjid. Ora sida. Agi wae tetep tokone tunggone sedelayang kok gentenan nyong tak jemaah kok dek ora jemaah apaan. Agi ngomong malah pun ora sida meng masjid lah wong wis komat ora sida sembayang kene bae. Muadzin itu fungsinya manggil. Kalau manggil ya sabar nganti sing diceluk teko, Bu. Kasih kesepakatan. Go, RT Riki kesepakatan antara adzan dengan iqamat mau berapa menit. Kalau sudah melanggar menit itu baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Buatan adzan langsung komat. Adzan dewek, komat dewek, ngimami dewek, salat dewek. Muadzin itu nyeluk. Maka adzana muadzinun. Maka berkatalah seorang penyeru. Ayyatuhal air. Wahai orang yang membawa barang-barang. Innakum lasarikun. Sesungguhnya kalian semuanya itu adalah pencuri. Kaget semuanya. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka semuanya noleh. Sing wong nembe donjuku igandem niku do noleh kabeh. Madza tafqidun? Apa yang hilang dari kalian? Kemudian qalu, mereka berkata, nafqidu suwa'al malik. Coba 72 artinya apa? Mereka berkata, kami kehilangan piala raja. Di atas pakai apa? Siqoyah. Yang bawah pakai apa? Suwa'. Suwa'. Seperti gelas untuk minum. Kula nggih mboten iso mbayangke niku napa? Kalau di film-film cawan. Cawan. Bahasa Malaysia ke? Kalau bahasa Indonesianya apa? Cangkir. Terbuat dari emas tapi yang paling diselucupi cangkir sango ya mboten diluru. Tapi cangkirnya terbuat dari apa? Oh, cawan. Masya Allah. Kami kehilangan cawan. Siapalah di antara kalian ini yang mencuri? Tak bisalah bahasa Jawa lah. Tak bisa bahasa Malaysia. Qalu nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan pialanya raja. Faliman ja'a bih himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku jamin itu. Sinten wonge sing kayang nemokaken ajeng diganjar napa? Gandum seberat bebannya kok kathah napa sithik? Kathah pol. Berarti ini memang dari dulu ada. Misalnya ibu kehilangan STNK. Barang siapa dapat menemukan STNK akan kami beri hadiah motor misalnya. Ya terserah usah ada Eva wong. Misalnya kan sing digoleki STNK hadiahe ya kan misalnya Ibu. Itu misalnya. Jadi memang ada namanya memberi hadiah. Lihat. Wes do makan. Qalu tallahi. Kalau kita biasa di Indonesia kalau bersumpah pakai apa? Wallahi, kalau enggak demi Allah nyong orang ngerti. Niku bahasa Indonesia demi Allah. Bahasa Arabnya wallahi. Kalau sumpahnya itu ditekankan
depannya pakai tak. Tallahi. Hah, dike aliran anyar Pak. Dening demi Allah ganti depannya apa Bu? Sekarang Ibu tahu. Demi Allah, wallahi satunya apa? Tallahi. Demi Allah mereka berkata, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Ini kata saudaranya Yusuf. Kami itu datang bukan ingin membuat kerusakan. Dan kami ini bukan pencuri. Mereka yakin betul ngomong ini. Karena mereka memang gak mencuri Bu. Dan mereka memang tidak berniat berbuat. Mereka bawa Benyamin mau mencelakai Benyamin atau tidak? Tidak. Jadi mereka pede nepal. Orang jujur itu pasti pede. Orang jujur itu pasti pede. Boten wedi kali sinten mawon. Tapi ketika mereka menyembelih kambing, kemudian darahnya dituangkan di baju, kemudian gemes saya kalau ada mic kayak gini. Kemudian darahnya dituang di baju Bu, pakai mic yang itu aja Bu. Semoga kamu nggak bunyi juga ya. Kita lanjutkan. Malah ngudung karo mic. Orang jujur itu pasti pede. Tapi ketika mereka menyembelih binatang, darahnya ditaruh, baliknya ke bapaknya nunggu waktu nopo? Malam. Sambil nopo? Nangis. Kenapa? Nggak pede. Kenapa nggak pede? Bohong. Wong nek seneng bohong, kata-katanya nggak dipegang mesti acung bingung. Ketemu kae, ya Allah kok nek kae ngerti prige. Tapi kalau kita itu jujur, wonge ayem. Tang pundi-pundi mohon pede. Qalu fama jazaa'u in kuntum kadzibin. Sing muadzin ini matur. Mereka berkata, kalau kamu bohong gimana? Kalau ternyata yang mencuri adalah kalian. Lihat jawabannya. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh. Kadzalika najzi dzalimin. Ini yang ditanya orang mana? 10 saudaranya Yusuf orang mana? Orang Palestina. Yang takon orang mana? Nah, maka takon. Nek tenggen jenengan cara pono sapa nih? Wong nyolong niku hukumane napa? Dia jawab sesuai dengan versi mana? Palestina. Di tempat kami Bani Israel, kalau ada orang nyolong maka dia yang ditahan. Fahuwa jaza'uh, maka orang yang nyolong itu jaminannya. Nah, kemudian fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhi. Mereka dicek duluan. Yang 10 itu dicek duluan. Buka enggak ada, buka enggak ada. Tsummastakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kemudian dikeluarkan piala itu dari kantongnya siapa? Benyamin. Kadzalika kidna li Yusuf 76. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Nabi Yusuf. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Kok saudaranya mboten jawab, nggih cara Mesir prepon kula manut mawon. Tapi saudaranya bilang apa? Nek tenggen kula sing nyolong niku sing dokum. Allah yang menuntun lidah siapa? Supaya yang ditahan siapa? Benyamin. Lah nek cara Mesir pripun? Umpami cara Mesir gampil, sing penting pialane ganti rugi. Gagal rencana ini, Bu. Tapi mereka dituntun Allah untuk berbicara ini.
wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan setiap orang punya ilmu itu di atasnya masih ada orang apa? Masya Allah. Ceritanya ayat ini dulu saya kutip ketika saya menulis tesis. Jadi jargon tesis saya itu wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Dan setiap orang punya ilmu itu ada yang berpengetahuan dan lebih mengetahui. Siapa dia? Allah. Berarti pun konangan. Nah, lanjut. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maksudnya siapa yang dituju mencuri? Niki berarti penyakitnya seluruh Yusuf pun hilang napa dereng? Dereng. Berarti tesih napa teng ati? Kudune kan belani. Mboten mungkin adik kula niki mesti rekayasa. Lo malah ngegongi. Oh pantes nek nyolong wong biyen Yusuf ya. Nah niku. Berarti penyakit hatinya belum apa? Hati-hati Bu. Kebohongan akan melahirkan kebohongan, keburukan akan membawa keburukan. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya. Yusuf pol mangkele krungu niku Bu. Padahal Yusuf itu kalau mau bisa saja mereka langsung dia apa Bu? Tangkap aja langsung udah selesai. Yusuf menyembunyikan. Nah niki jenenge ngempet. Bahasa apa tadi kemarin? Sabar. Sabar niku napa? Nah Bu, coba kalau marah dengan suami bisa disembunyikan? Gimana cara menyembunyikan marah dengan suami Bu? Coba gimana wajahnya? Makan Bu? Enak? Yo jalan-jalan? Itu namanya ngempet. Nabi Yusuf mangkelet pol, tapi dia apakan? Go latihan. Jadi koyo Nabi Yusuf nek ngudung diempet, ngempet ngudung kali anak pripun Bu? Khalifah Kaisara, Bunda kalau marah gimana Khalifah? Malah jalan-jalan. Tuh. Ngempet Bu. Diempet sama Nabi Yusuf. Kemudian tidak menampakkannya kepada mereka. Lah kalau Nabi Yusuf marah langsung apa? Ya langsung ketahuan. Lah dene kan dhek tersinggung, lah dhek siapane Yusuf ngeten. Nabi Yusuf napa? Ngempet. Dia berkata di dalam hatinya, ya Allah, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu itu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Cara kula ngeten. Ya Allah, melas temen ya Kang. DGK seprana sprene urung mari ya. Ikin dendam wae karo nyong ngertine wong wis berpuluh-puluh tahun wis mari. Wis tobat ka Egen kayak kue baik. Begitulah mungkin cara kita. Kemudian qalu ya ayyuhal aziz. Nah, ini kan 78 tadi. Kemudian 76, 77. Maka dia mencuri berkata, maka sebelum itu saudaranya Yusuf mencuri. Yusuf menyembunyikan kejengkelan. Kemudian laki-laki itu berkata, wahai raja, innalahu aban syaikhan kabiran. Aban artinya? Bahasa Arabnya Bapak? Abun. Begitu ganti aban langsung bingung. Nah, aban berarti apa? Bapak. Syaikhan? Napa syaikhan? Kayaknya cok nembang. Syekhona. Kayaknya cok nembang syekhona. Syekh itu artinya apa? Sudah lanjut. Kabiran. Kabirun. Saghirun. Kabirun. Besar. Jadi pripun terjemahnya? Bapak tua besar. Lanjut usia. Ada yang mengatakan kasihan. Bapaknya itu tokoh di Kanan sana. Ya jelas wong Nabi. Ya ayyuhal aziz. Benyamin itu punya bapak yang sudah sepuh. Fakhud ahadana makanu. Pun. Allahumma inna. Ambil saja salah satu dari kami. Fakhud ahadana makanah. Mengganti dia. Inna naraka minal muhsinin. Kata jenengan apian. Kula nyuwun tolong ya Allah. Ampun Benyamin. Kula mawon salah siji jenengan meles yang 10 niki. Neng ampun. Karena Benyamin itu punya bapak yang sudah
tua. Batine teng ati ya Allah kepriki ki dewek nasibe. Nek nganti Benyamin ditahan. Nih Bu, nanti orang ngapusi tuh Bu. Ula marani gebuk. Lanjut ceritanya. Qala ma'adzallah. Ucapan ini pernah diucapkan Yusuf ketika apa? Siapa yang kalian ingat? Ketika digoda Zulaiha. Qala ma'adzallah. Sekarang diucapkan lagi. An nakhudha illa man wajadna mata'ana wa indahu inna idzal zalimun. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak mungkin menahan orang yang tidak nyuri. Kalau saya nahan orang yang tidak nyuri, saya termasuk orang yang zalim. Itu jawaban Nabi Yusuf. Maka benar-benar kami seorang yang zalim. Maka yang ditahan harus apa? Ya Allah. Terus ini ngerayu kan terbayang Bu. Nek Benyamin kasih ditahan, bapak ngira awake dewek napa? Ngapusi. Bapak gak kaya ngapa meneng sengite karo dewek. Ujare mbiyen ngilangke Yusuf bapak tadi seneng, bapak ora seneng. Tambah seneng karo Benyamin, saiki Benyamin ditahan, bapak mesti pol gedenge. Prige dewek nasibe. Dirayu terus, please innaka minal muhsinin, innalana naraka minal muhsinin. Anda ini orang ihsan, Anda ini orang baik. Tetap Nabi Yusuf tidak. Qala ma'adzallah, boten parang menahan orang yang tidak salah. Falammastai'asu minhu khalasu najiyya. Kemudian kata Allah, maka ketika mereka berputus asa dari putusan Yusuf, berarti Yusuf tidak bisa diganggu gugat. Qala kabiruhum, kata yang paling gede di antara mereka. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah wa min qabl wa ma faradtum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allahu li wa huwal khairul hakimin. Kakaknya yang paling gede berkata, deke pada ora kelingan dewek wis janji karo sinten? Karo bapak. Nek dewek bakal njagani Benyamin kaya dene dewek mbiyen janji bakal njaga Yusuf. Nyong ora pan bali, nyong raine gak deleh nang endi. Nyong amor ora bali hatta ya'dzana li abi, sampai bapak memaafkan aku, memberi izin kepadaku atau Allah yang memutuskan perkara, fahuwa khairul hakimin. Ini saudaranya Bu. Masya Allah. Dados wong niku ngapusi Bu. Ini mau kena batunya ini. Padahal kali ini mereka apa? Jujur. Ngapusinya kapan? Tapi kalau orang sudah terlanjur tidak percaya, hari ini kita mau membuat kepercayaan orang kepada kita angel napa gampang. Maka jangan pernah mengkhianati orang. Meskipun ibu hari ini tidak berkhianat, orang yang pernah kita hianati pripun? Oralah yang njaluk ngapurane karo kae yang ora paha. Mergane wis tau di blenjani. Mboten pun tobat orang yang njaluk ngapura. Bu, jadi kalau kita dulu berbuat maksiat, hari ini teman kita underestimate, padahal kita sudah apa? Sudah hijrah. Jangan tersinggung. Kayak kan nyawang wong elek bae nyong kan wis tobat. Ibu, yang berbuat salah dulu itu kita. Maka wajar kalau orang itu ini loh. Jadi dia tuh sampai nggak berani, moh bapak gua nggak mikir nyong prige. Maka hati-hati, jangan berbuat maksiat. Suatu hari kita bertaubat, orang di sekitar kita boleh nggak percaya kalau kita sudah taubat Bu. Ora semengaro kae pezina. Oh, ora wis tobat. Alah, tobat wis iki ngesok umat maning. Begitu Bu. Orang kayak tukang nyolong, orang yang wis kenal ki 2 tahun yang wis kerja bareng. Wonge jujur banget, nyong jaluk ngapura. Walaupun deke carane deke wis jujur, nyong tetep ora tayang nek karo kae. Mergane nyong wis tahu Maka kemudian dia berkata, sudah putus asa, Yusuf tidak bisa diganggu. Benyamin di bawah siapa? Yusuf. Kakaknya mau tinggal yang paling apa?
gede. Yang pulang berarti berapa? 9. Kemudian irji'u, kata Nabi Yusuf, balik, pulanglah kalian ila abikum, kepada bapakmu. Faqulu ya abana inna ibnaka saraka wa ma syahidna. Ini pulang, si laki-laki tadi berkata, ngana deke pada bali matur karo bapak nek Benyamin ke nyolong. Wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Kula mboten ngapusi, pancen nyata-nyata pialane teng jero kreseke napa Bu? Niku pancen mboten ngapusi. Bocah wong 10 niki mboten ngapusi, mancen pialane teng jero. Nah. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Pak, ini kondur cerita. Nek panjenengan nek bapak mboten ngandel, takon kalih wong kabeh sing teng Mesir. Sampai dikatakan fas'alil qaryah. Qaryah itu desa. Nek bapak mboten ngandel, takono riko sedesa riki Kanan. Takon riko golek informasi saking Mesir. Cerita ini ceritanya viral Bu. Viral. Kenapa? Karena diumumkan, ya kan Bu? Wahai para pembawa gandum, raja kami kehilangan. Nek cara niki kan mboten usah bengok-bengok, ngagem napa? Telah hilang STNK atas nama. Cara mbiyen mboten kudu napa? Maka penduduk, wuluh ana pengumuman apa ke? Ana sing nyolong, langsung sing konangan nyolong siapa? Viral Bu. Sampai mereka berkata, kalau bapak nggak percaya, tanya sama seorang desa sana Bu. Mereka ngerti semua Bu. Kira-kira Nabi Yakub percaya nggak Bu? Belum percaya. Maka jangan pernah, apalagi mengkhianati pasangan Bu. Dongeng Ustaz Haifah matur kali bapak-bapak nek kados niku. Sulit. Perempuan itu seperti kaca, makanya namanya mar'ah. Karena kaca itu namanya mir'ah, cermin. Cermin itu kalau sudah keduduk cetik sentet, ajeng dilem pripun? Tidak bisa kembali seperti semula. Wis disemprot nganggo celing tetep ikin napa? Bulus. Karepe diganti nembe mawon napa Bu? Makanya ibu ora gelem diganti. Tetap memendam napa? Mar'ah, karena perempuan itu seperti laki-laki harus menjaga hati suami. Perempuan itu sulit. Iya, kadang maknanya tidak. Bu mau makan? Enggak. Ya wis yo bali. Mbok prige ngono nyongke asline pengen mam. Lo mau jarene enggak, ya nek enggak ya bali. Perempuan itu enggak kadang-kadang maknanya iya. Kadang ditakoni iya maknanya ya udah papa tak pergi ya mah. Ya. Lu nggak temenan. Maksudnya tuh enggak, aku tuh enggak mau ditinggalin. Lo nemben jawabnya iya. Jadi prege sih Bu. Perempuan itu sulit. Andai laki-laki mengerti ini Bu. Tapi ibu jangan egois. Kalau ibu-ibu cerita tuh kayaknya menderita banget punya suami-suami. Seandainya laki-laki juga tukang cerita kayak kita Bu. Mereka akan ngumpul yuk kita healing yuk. Kemudian mereka di meja akan cerita. Ya Allah bojone nyong gue lah. Tapi kan laki-laki gak punya kebiasaan kayak gitu Bu. Sakit diapakan? Dipendam. Kayak Nabi Yusuf Bu. Kalau ibu kan gak tahan. Ketemu langsung. Pergi kabarin Mbak Api. Alhamdulillah, mong ya kue. Apa? Bojone nyong. Lu carane api mong ya kue. Apane bojone? Bu, jangan egois. Laki-laki pun seperti itu, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Apalagi Ustadz Felix Yao kemarin ceramah gini. Bapak-bapak, kata beliau gini. Bapak-bapak itu jangan merasa kalau sudah bekerja itu tugasnya selesai. Lalu ketika sampai rumah bapak-bapak ingin makan mah, pejetin mah. Karena merasa setelah mencari nafkah itu urusannya. Kata Ustadz Felix Yao, Pak, kalau bapak pulang ke rumah itu pekerjaan bapak baru mulai. Karena mencari nafkah itu sampingan. Tugas pokoknya di rumah ada istri yang harus diarahkan, ada anak yang harus dididik. Wah ibu mesti seneng banget sama Ustadz Felix Yao. Jadi mencari nafkah itu sampingan. Tugasnya itu di rumah itu banyak. Ya Allah ya berat banget ya jadi laki-laki. Ya memang berat jadi laki-laki. Kalau mau ringan jadi apa? Jadi perempuan.
Itu Ustaz Felix ceramah seperti itu, Bu. Nah, kita nggak perlu nuntut suami. Barang siapa memperbaiki diri, Allah akan memperbaiki sekitar kita. Kalau pengen suaminya baik, berawal dulu dari siapa, Bu? Nah, kalau ada pertanyaan gini, Ustazah, yang dosa siapa? Kalau ada suami keras, ini pertanyaannya sudah aneh. Kalau ngingetin istrinya itu suka bentak-bentak. Padahal istrinya itu sudah mengingatkan bahwa istrinya itu tidak bisa dinasehati dengan kekerasan. Ini, Bu. Terus kalau gitu yang dosa siapa, Ustazah kan jawab pripun? Ayo, Bu. Satu, yang salah di situ apa? Ngelabeli suami keras. Itu kan doa. Berarti mengiyakan kalau suami kita terus. Padahal sudah tak bilangin, aku tidak bisa dinasehati dengan. Berarti kira-kira perempuan ini apa? Kira-kira. Nah. Pasangan sapa nih? Aku kira iso Pak, nek ngomongin nganggo galak. Saya nggak mungkin bilangnya aku. Mesti karo gitu. Kan. Terus yang ditanya sing dosa sinten? Suaminya atau menurut Ibu yang dosa siapa? Nek belum bisa jawab istrinya berarti pengajian di Mafaza belum sukses. Ibu. Yang dosa siapa? Istrinya. Ibu. Karena kita disuruh taat sama suami itu suaminya nggak usah dikasih syarat. Suaminya harus taat, suaminya harus solid, nggak ada syaratnya kayak gitu. Taat sama suami titik, nggak ada suaminya harus ganteng, suaminya harus awean, suaminya harus lembut, nggak ada. Taat sama suami titik, nggak ada koma. Yo, nek ingin jawab suami berarti yang ngaji mafaza urung sebagai saksi kepada bapak-bapak. Nek ngaji sing diseneni sinten? Ibu-ibu, buatan nanti belani ibu-ibu. Ben kula kelingan nek nang omah. Percuma kados niki tekan omah malah esen maling mulang kan jur ngerem dewek. Lanjut. Qala. Ini Yakub menjawab. Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Siapa yang ingat kalimat ini diucapkan kapan? Ketika mereka berbohong, kemudian mereka bilang Nabi Yusuf dimakan serigala, Nabi Yusuf pergi. Kata-katanya sama. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Apa itu sabrun jamil? Sabrun jamil itu kesabaran yang indah. Apa itu kesabaran yang indah? Tidak mengadu kepada manusia. Kulo sabar Mbak Eva. Neng dongeng mengini menganan dongeng itu bukan sabar. Sabar itu kalau mau bercerita kepada orang yang memberi solusi dan tidak mengadu kepada makhluk kecuali siapa? Itu namanya fasabrun jamil. Nabi Yakub ngadu sama siapa, Bu? Allah, enggak ngadu sama siapa? Diam. Enggak bilang kamu penipu, enggak. Ini artinya kalimat ini ya wis kono. Nek tumrape deke kabeh bocah songo kue apik bodoh. Bapak isone mung sabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Siapa? Benyamin dan Yusuf. Sip. Sungguh dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Watawalla anhum, mutung Nabi Yakub, sedih maksudnya. Akhirnya Nabi Yakub pergi dari hadapan mereka. Mereka baru pulang bawa gandum ngadu. Endi Benyamin? Endi Benyamin? Gitu. Itu kalau saya gitu. Endi Benyamin? Endi Benyamin? Benyamin nyolong bah. Nyolong, nek kula Nabi Yakub nggak mungkin seperti itu. Nyong wis ora ngandel, deke ngapusi ibu ping pira? Ping loro. Njur bodoh aku no. Nek deke nganggap kowe apik, fasabrun jamil. Wong jenenge sabrun ya enggak kayak gitu. Di mana Benyamin? Di mana? Kok enggak ada? Benyamin mencuri, Bah. Wah, kena mereka. Coba kalau dulu enggak bohong. Sekarang bapaknya percaya.
Tapi karena dulu dia bohong, hari ini mereka nggak bohong. Nabi Yakub tetap tidak. Lalu tawalla anhum. Lalu Nabi Yakub pergi sambil berkata, waqala ya asafa ala Yusuf. Melas teman Yusuf ya. Kok nggak Benyamin, Bu? Kok malah nyebut Yusuf? Karena kesedihan itu awalnya dari kehilangan siapa? Terus Benyamin ini baru berpisah hari itu. Tapi Yusuf sudah berpisah lama. Sehingga mungkin beliau membayangkan, ya Allah, dikek genore papa ora. Mangan boden apa roti. Umai apik apa? Elek. Nyambut gawe apa gereya. Nengkana dipendungi wong apa? Ya asafa ala Yusuf. Wab yabdat ainahu. Kemudian matanya tiba-tiba putih. Disinilah Nabi Yakub matanya jadi buta. Karena apa, Bu? Kesedihan. Jadi nangis itu sesuatu yang nggak bisa ditahan. Sekarang di masyarakat kita ada kayak gini. Ada mayat. Kemudian anaknya mau nyium. Ibu suka bilang apa? Aja netes ora ilok. Nek uluwe ngasih. Iku ampuan cah. Nabi Yakub mohon mboten saged nahan tangis, Bu. Apa benar seperti itu? Bukan seperti itu. Maksud tangis yang akan menyakiti mayat itu adalah tangis yang disertai ratapan. Tapi nangis niku mboten bisa ditahan. Kanjeng Nabi nangis ketika pamannya Hamzah mati. Badannya dimutilasi, perutnya disobek, jantungnya diambil. Rasulullah nangis. Nangis Rasulullah. Rasulullah bersedih sampai disebut tahun apa? Ketika kehilangan istri dan pamannya. Tahun kesedihan, sedih. Jadi kesedihan itu sesuatu yang tidak bisa ditolak dari dalam diri kita. Tapi kita punya cara. Dan dulu kita pernah mengaji. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang tidak akan dilanda sedih dan tidak akan dilanda khawatir. Matanya apa? Minal huzni. Kenapa huzni? Karena huzn itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yusuf nang di fahuwa kadhim qalu tallahi, hampir selesai ngajinya 85. Mereka berkata, demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf bah hatta takunu haradan au takunu minal halikin, sampai engkau gerah berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Pun toba, ampun ngeleng-ngeleng Yusuf. Mungkin jenengan malah gerah. Sampai nanti gerahnya itu menjadikan apa, Bu? Kira-kira Nabi Yakub apa, Bu? Matur apa, Bu? Masya Allah. Maka ibunda sekalian dirahmati Allah, Nabi Yakub menjawab, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ayat ini dulu pernah dijadikan statusnya Mbak Wani. Ingat Mbak Wani, Bu? Masya Allah, ibu-ibu masih ingat Mbak Wani ya? Masya Allah. Beliau nyatatus dengan kalimat ini. Apa artinya? Cek surah Yusuf ayat ke-86. Cakep sekali, Bu. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini bukti Nabi Yakub tidak curhat kepada siapapun. Curhatnya kepada siapa? Mbak Ani boleh curhat kalau kangen suaminya sama orang yang dikira bisa memberikan solusi. Tapi kalau Mbak Ani tidak punya orang yang kira-kira bisa dipercaya, tulislah kalimat ini sebagai status. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ibu-ibu yang tidak bisa berbicara dengan suami, karena kalau bicara dengan suami jadi bertengkar. Ibu yang tidak bisa berbicara dengan menantu atau anak-anak, karena akan menjadikan fitnah. Katakanlah innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengajukan kesedihanku dan kesengsaraanku kepada siapa? Allah. Selesai. Nabi Yusuf nggak mau curhat. Sudah, pokoknya aku mau ngadu sama
Allah. Slide terakhir, ya baniya. Ya Nabi Yusuf nggak punya pilihan, maka mereka diminta pergi kemana? Ke Mesir lagi. Idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi fala tayasu min rauhillah. Pergi kalian cari Yusuf dan saudaranya, jangan putus asa. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka kalau beriman tidak mungkin putus, dan itu yang terjadi di Gaza. Masya Allah. Rumahnya hancur, mereka punya pengharapan di sisi Allah karena berputus asa itu sifatnya orang apa? Orang kafir. Kono diluru, kata Nabi Yakub. Falamma dakhalu alaihi, ceritanya pendek. Kemudian saudaranya Nabi Yusuf itu pergi ke Mesir. Kemudian ketika masuk Mesir, qalu ya ayyuhal aziz, dia berkata kepada Nabi Yusuf, ya Aziz, massanna wa ahlana ad-dur. Kami telah ditimpa kesusahan. Bapaknya tadi apa? Buta. Karena nangis terus jadi apa? Sakit. Massanna wa ahlana ad-dur. Keluarga kami semuanya ditimpa susah. Bu, kita kalau orang tua kita susah, anaknya gimana? Coba ada anggota keluarga satu sakit, sekeluarga ikut nopo? Nah, melas temennya. Ibu, satu sakit semua. Wajibna bid'atin muzjatin. Kami nggak punya alat tukar. Berarti mereka sudah dalam keadaan apa? Miskin. Fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kula teko mriki pun mboten duwe barang sing dibarter. Sedekahlah kepada kami, semoga Allah membalas kebaikanmu. Masya Allah. Dia ngadu, bapaknya sakit, matanya buta, nggak punya alat tukar, lapar. Maka bersedekahlah kepada kami wahai Al-Aziz, semoga Allah membalas sedekahmu. Kemudian Nabi Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Tadi lagi ngomongin apa, Bu? Gandum. Tiba-tiba Nabi Yusuf ngomongin apa? Apakah kamu tidak mengetahui apa yang pernah kamu lakukan terhadap Yusuf wa akhihi id antum jahilun, ketika kamu jahil. Dadas ini Nabi Yusuf mau menampakkan siapa dirinya. Yang pertama tadi Ustazah Eva salah, dia menampakkan dirinya kepada siapa? Benyamin. Baru kali ini menampakkan diri kepada siapa? Saudaranya. Jumlahnya berapa? Kelong siji Benyamin, kelong siji maning sing nang Mesir. Berarti sing teka pira? 9. Kemudian qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Qala ana Yusuf. Naam, ana Yusuf. Wa hadha akhi, dan ini adalah saudaraku. Siapa? Benyamin. Innahu qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian dia berkata, sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Ini sebenarnya kata-kata yang sangat menohok, Bu. Kata-kata ini menohok bagi orang yang berilmu. Yusuf bilang begini, ya aku Yusuf. Dia sebagai apa? Raja. Ini adikku, siapa? Benyamin. Sementara mereka datang tadi apa? Susah, lapar, nggak punya apa? Lalu Nabi Yusuf berkata, orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Itu kan sindiran yang sangat menohok, Bu. Deke kayang kono ke mergane deke
delul. Nyong yang kene mergane nyong. Besok yang nggak usah kayak gitu. Kamu hidupnya kayak gitu tuh kamu emang kayak gitu. Kalau aku hidupnya kayak gini emang aku solih sih. Jadi ya wajar kalau aku hidupnya kayak gini. Nggak gitu Bu. Ini pelajaran yang ingin dihantamkan Yusuf kepada siapa? Masya Allah. Dengan kalimat yang begitu lembut. Oh, wa mayyattaq wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Aku leng sabar diguang awakmu. Aku leng sabar nang jero sumur dhewe. Aku leng sabar didol regane murah. Aku leng sabar dijadikan budak. Lalu aku bersabar digoda perempuan cantik. Lalu aku bersabar dengan dipenjara. Lalu ditambah penjara lagi. Inilah hasilnya. Sementara kamu orang-orang yang berbuat zalim, mana hasilnya? Gitu kira-kira Ibu. Tapi ini diucapkan dengan kata-kata yang lembut, tidak menyakiti hatinya Yusuf. Oh sih mencenleng ngomong halus tapi celep langsung tembus tekan pun Ibu. Tekan garung. Nah, nek ngendikani wong ke kados niku mawon. Meleh kata-kata sing kira-kira cetrak langsung napa Bu? Waduh, langsung tekan pun Ibu. Yakin nek kain nyender enyong. Walah, ale ngendikan sincen pol halus neng jelep gitu Bu. Masya Allah. Kemudian qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna lakhati'un. Ceritanya Yusuf hampir selesai. Ya Allah, mereka berkata, sungguh telah melebihkan engkau di atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Nggih, nggih temenan Yusuf. Janji Allah itu enggak pernah hilang. Allah melebihkan kamu sementara kami ini adalah orang-orang khati'in. Kalau ibu jadi Nabi Yusuf rike, aku sadar, ngerti siki, sadar. Orang ketbian gitu Bu. Lihat kata-kata Yusuf. Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah Yusuf Bu. Kata Yusuf, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia maha penyayang di antara para sing krungu mawon atine langsung pripun Bu? Mboten kados darat, bae ngerti. Terus omong ket biyen lho kan. Orang ngandel sih rasakna siki ngoten Bu. Itu kalau kita, kalau sadae Pak. Nabi Yusuf sudah kula wis kelalen. Wis kene alhamdulillah siki dewek bisa ngumpul maning. Le apikan temen ya Allah. Nek boten kados niki yang boten dadi nabi untuk menjadikan tuntunan kepada kita semuanya. Kalau senang baca surat Yusuf, kalau matur Nabi Yusuf niku ganteng, memang tampan akhlaknya juga tampan. Tapi banyak perempuan sekarang wajahnya cantik, akhlaknya kurang cantik. Bajunya bagus, akhlaknya kurang bagus. Bacanya Quran tapi pembicaraannya tidak bagus. Tangannya ngacung sholat tapi ngemek-ngemek liane. Kakinya buat melangkah ke pengajian tapi suka melangkah ke tempat yang lain juga. Itu sih bukan perempuan di Wonosobo, itu perempuan di benua antar. Maka jangan tersinggung. Idhabu biqamisi hada. Kak, mriko kondur tenggen abah. Niki klambi kula digawa. Komisun. Your battery is running low. Bikomisi hadza falquhu. Berikan kepada bapakmu ala wajhi. Disuruh taruh di mana? Di mukanya. Fi wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ngan ada kondur meng Palestina. Ke klambine nyong, kunek istekan kana di usapna menggon bapak, insyaallah mengko bapak pirsa maneh lebar kue deke kabeh pada boyong meng Mesir tak enteni. Ning ngenjang mboten usah tenggen wong pinter, jero wong pintere bawa pulang baju saya Bu.
Jur ibu ngandel. Mengen tekan dalam diusap-usapaken garwane men tambah cinta. Niku hanya kekhususan dan itu bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Nabi Yusuf. Sebab di Mekah sana banyak yang menjual guntingan kain kiswah Ka'bah, jadi jimat, baju ihram dicuci pakai air zam-zam, dilempit, mari sugih. Nek tuku guntingan Ka'bah beli marai napa Bu? Soke, ngandel napa badan? Nek ngandel itu enggak Bu, Masya Allah, fal iyadzubillah naudzubillah min dalik. Maka kemudian walamma fasalatil airu qala abuhum, ketika untanya itu mulai datang jauh masih, bapaknya berkata, ya Allah saya merinding. Inilah ajidu riha Yusuf, aku mampu Yusuf, aku bau Yusuf. Laula antufannidun, mereka berkata qalu tallah, yang enggak ikut itu keluarganya. Bapak tallah, demi Allah, innaka lafi dhalalikal qadim. Jenengan niku pripun ora nana Yusuf, kan tambah sedih Bu. Ketika bilang nyong weruh Yusuf, umpama ditinggal mati terus ngimpi, nyong mau weruh neng mboten malam Jumat nggih Bu. Nyong mau weruh kue teka, ngeten kan tambah sedih karena weru-weruan. Pak, dahar Pak, padahal bapaknya sudah tidak ada. Itu namanya weru-weruan. Kemudian kan sedih. Niki seduluran niki tambah sedih nek mirsani Nabi Yakub seperti itu. Aku mencium bau Yusuf. Aku mencium Nabi Yusuf. Kemudian tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkan baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui? Dari mana Nabi Yakub tahu kalau Yusuf masih hidup? Dari Allah. Dari mana Nabi Yakub tahu kalau Benyamin masih hidup? Makanya nyuruh sono golek Yusuf. Nabi Yakub punya keyakinan Yusuf masih hidup. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Yakub kembali bisa melihat. Maka inilah istimewanya komisnya Yusuf. Pertama, komisnya Yusuf digunakan untuk berbohong kepada siapa? Ayahnya. Dengan cara diberi apa? Darah. Yang kedua, komisnya Yusuf menjadi saksi karena apa? Robek di mana? Karena yang narik siapa? Zulaikha. Yang ketiga, komisnya Nabi Yusuf menjadi cerita lagi, bisa menyembuhkan apa? Masya Allah, luar biasa. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. Ini tadi. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Bah, sun ke ngapura kalih Allah. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Tak jaluk ke ngapura. Ini orang tua Bu. Anak berbuat kayak apa? Kalau mau minta maaf sama orang tua pasti apa Bu? Dimaafkan. Maka saya aneh. Orangnya ini ngaji tiap hari. Tapi punya masalah dengan orang tua. Ini salah. Saya bilang jenengan gak usah ngaji. Yang penting sama orang tua beres. Tadi yang cerita tadi itu. Padahal saya tuh ngaji kemana-mana loh. Tapi suami saya tuh kok sering gitu ya sama saya ya. Padahal saya tuh udah bilang kalau saya tuh gak bisa diingetin dengan cara wongnya cepak ngono nggih, Bu. Ibu nggak usah ngaji tuh nggak apa-apa. Tapi jangan beneran besok nggak usah ngaji ya. Ibu itu nggak ngaji nggak apa-apa. Kondor manut sama suami itu udah surga. Lah hari ini sudah diizinkan ngaji, kok kondor nganti ora oleh swarga. Iku wong aneh. Surga paling dekat itu orang tua dan suami. Ngaji ado-ado wong sing cepak wis sing teng dalem. Napa kok ado-ado? Jadi jangan ditelan mentah-mentah jare Ustaz Haifah kan orang ngaji kok. Durung esuk ora ana sing ngaji.
Orang tua pasti memaafkan. Dan lihat. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayya abawayhi wa qala dkhulu Misra insya'allahu aminin. Orang Mesir kalau dibacakan ayat ini senang banget. Ketika mereka masuk ke negaranya Yusuf di sana, Bu. Nabi Yakub di sini. Kira-kira yang lari pripun, Bu? Ya Allah. Setelah 80 tahun berpisah, nggak pernah ketemu. Jauh Nabi Yusuf di sana. Di dalam film digambarkan Nabi Yusuf sampai jatuh ketika mau ngejar siapa? Ayahnya. Dikawal oleh tentara yang sangat banyak. Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Saudaranya bentuknya kumuh luar biasa. Membawa ayahnya yang baru sembuh dari penyakit buta. Dengan ibunya, dengan anak turunnya, cucu-cucunya, ponakannya Yusuf. Kayak apa kira-kira hari itu? Allahu Akbar. Awa ilaihi abawaihi. Kemudian Nabi Yakub ingin merengkuh Nabi Yusuf. Kemudian kata Nabi Yusuf, wa qala dkhulu Misra insya'allahu aminin. Masuklah ke Mesir, bah. Insyaallah di Mesir aman. Orang Mesir senang banget, Bu. Kalau besok Ibu haji, tapi dapalaken ayat niki, Bu. Gua gelem sangoni 10 real, 20 real. Kalau ketemu orang Mesir, wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Mesti wong Mesir pol senenge. Oh ya Allah, kamu cara wana sapane ngerti kang dideke. Seneng karena dipuji, Bu. Maka masuklah Mesir, sesungguhnya Mesir itu negara yang aman. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ya Allah. Kemudian Nabi Yusuf duduk di singgasana meninggal dunia. Kemudian ibu sujud bapaknya, ibunya dan berapa saudaranya? 11. Seperti mimpi Yusuf ketika kecil. Dia bilang sama bapaknya gimana? Bah, saya lihat matahari, bulan, 11 bintang semuanya. Maka Nabi Yusuf didudukkan di singgasana. Nabi Yakub sujud, ibunya sujud, saudaranya yang 11 itu sujud. Persis seperti mimpinya ketika kecil. Ya Allah, muka-muka kalau kita mimpi yang baik-baik jadi apa, Bu? Masya Allah. Kemudian, bah, niki bah mimpine kula bah. Bapaknya menjawab, oh ya Allah, kia mimpine deke. Maka kemudian mereka bersama-sama tinggal di mana? Itulah asal mula ketika kemarin ceritanya saya putus, pindahnya Bani Israel dari tanah Palestina kemana, Bu? Ke Mesir. Pada pemerintahan Nabi Yusuf yang disebut dengan apa? Raja napa? Aziz. Kalau nanti ganti Fir'aun rajanya jadi kalau nanti ganti Nabi Musa rajanya jadi Masya Allah. 5 kali pertemuan atau 4 pertemuan? Masya Allah. Penak didongengi, Bu. Wis takon ping bola-bali. Penak banget didongengi niku, Bu. Iya nanya. Dan masih ada 10 ayat lagi insyaallah kita jadikan mukaddimah lalu saya ambil materi yang lain. Begitulah kisah Nabi Yusuf bermimpi sampai mimpinya menjadi kenyataan. Maka hari ini semenjak hari itu Bani Israel tinggal di Mesir di bawah kekuasaannya Nabi Yusuf. Mereka mendapatkan tempat yang layak, baru mereka dijadikan budak. Ketika pemerintahan Nabi Yusuf itu habis, diganti raja yang zalim yang bernama Fir'aun. Saya akhirnya astagfirullah li wa lakum sampai ayat 100 pas. Sedangkan surat Yusuf itu jumlahnya ada 111 ayat. Yang terakhir, saya kurangi 1 dan besok dari 10. Pada ayat terakhir surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Kalau kita dari kemarin diceritakan kita berpikir, Masya Allah, begitu dahsyatnya cerita ini.
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan cerita Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang Jadi Allah mau salah satu pedoman hidup kita itu adalah kisah, cerita. Kisah di mana? Maka ketika Rasulullah membuka Mekah, surat apa? Surat apa? Idza jaa. Padahal itu jauh dari peristiwa waktu Mekah. Kemudian kata Rasulullah menyebutkan nama-nama yang halal dibunuh. Kayak halal pateni, kayak halal pateni, kayak halal pateni. Kira-kira yang diancam seperti itu wedine kaya napa, Bu? Maka mereka menunggu ucapan Rasulullah. Mungkin Rasulullah akan berkata, saya bunuh kalian hari ini. Tapi Rasulullah berkata, hari ini aku akan mengatakan seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya. Tadi Nabi Yusuf dendam, tapi udahlah, saya sudah lupa. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, hari ini aku akan berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudaranya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Idhabu fa innakum mutlaqun. Pergi kalian dibebaskan. Maka penduduk Mekah yang belum Islam, yang sudah Islam oleh Rasulullah semuanya apa? Dilepaskan, tidak diapakan. Nabi Muhammad nyontoh ucapannya siapa? Nabi. Berarti besok kalau ada orang salah sama ibu, orang itu minta maaf, ibu gimana bilangnya? Aku akan berkata seperti yang Yusuf katakan pada saudaranya. Gitu. Sing njaluk ngapura bingung. Maksudnya apa sih? Sudah aku maafkan bahkan sebelum engkau meminta maaf. Kalau suami salah akan aku katakan sebagaimana Yusuf berkata kepada aku sudah nggak ingat lagi kemarin ya yang marah sama aku, nggak kelingan lagi karena aku sudah belajar surat Yusuf, maka aku akan menjadi perempuan pemaaf seperti Yusuf tuh tampan loh ya, pemaaf. Ayah nggak ganteng, nggak pemaaf loh, malah kayak gitu. Ada pertanyaan, Bu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau bertanya kenapa sih sedulure Yusuf kageting karo Yusuf. Nanti kalau versi film itu, Bu, Nabi Yakub itu tidak hanya punya satu istri. Jadi Yusuf dengan Benyamin ini satu ibu. Berbeda ibu dengan saudaranya yang 10. Nah, Yusuf berarti lahir kari, cilik dewe. Sudah cilik dewe diriwayatkan ibunya Yusuf itu meninggal ketika melahirkan Yusuf. Berarti Yusuf jadi apa? Yatim. Sudah cilik sendiri, Ragilnya Benyamin, kakak Ragil tur yatim. Nabi Yakub napa? Sangat sayang. Ditambah Nabi Yusuf cerita, "Bah, tadi malam kula mimpi nek saya melihat bulan." Nabi Yakub langsung diberi pengetahuan oleh Allah. Berarti di antara 12 anaknya, satu yang sudah kelihatan yang akan menjadi pewaris Nabi siapa? Ingat ceritanya Nabi Muhammad ketika dibawa berdagang? Kemudian tiba-tiba awan itu apa, Bu? Mengikuti. Kemudian pendeta siapa? Bakhira melihat di pundak Rasulullah ada tanda apa? Lalu dia bilang kepada pamannya, bawa pulang ponakanmu. Bawa pulang, rasa lanjut ke perjalanan. Dia adalah calon, karena dia tahu bahwa calon nabi itu akan dibunuh. Kan Bani Israel nggak mau kalau nabinya bukan dari kalangan siapa? Nah ini dalam konteks Nabi Muhammad. Pulang.
dijaga. Maka kemudian Nabi Muhammad nggak jadi berdagang waktu itu, dibawa pulang karena ada seorang pendeta melihat ada cap kenabian di bawah centong, Bu. Kalau kita belajar Syama'il Muhammadiyah, itu tulisannya Muhammadun Rasulullah. Di sini ada capnya. Capnya kayak apa? Bayangna stempel siki ora semang kaya ngono. Ora semang dibayangna capek, tapi disebutkan agak timbul kata hadis itu. Seperti di punggung Rasulullah itu seperti kulit yang kalau agak timbul itu. Nah itu. Keloid ya seperti timbul. Siapa yang ngecap? Wallahu ta'ala. Jangan jadi orang yang nanti kalau ibu ketemu orang logika, kalau punya makanan jangan makan. Kamu kan senang logika. Jadi kamu pasrah saja sama Allah gitu ya. Apa-apa garap di logika dan seterusnya. Maka ibu, jadi Nabi Yusuf menjaga. Nabi Yakub menjaga siapa? Nah kakaknya ini salah paham. Kenapa kemudian mereka nggak tahu kalau itu jadi nabi? Wah tambah iri. Sudah seneng, sudah cilik dewe. Nek Nabi Yakub, nyong sayang karo ke krono ke nabi. Oh kakaknya tambah apa? Tambah benci. Ditambah rahasia. Maka dia berpikir dengan alamnya sendiri. Ngopo ya apa kok seneng karo Yusuf? Kok pilih kasih? Padahal kita ini kan anak-anaknya udah gede, bantuin repek, bantuin ngarit, bantuin angon. Malah sing deman sing cilik itu, Bu. Jadi awalnya dari situ. Itulah kedengkian. Kedengkian pertama dimiliki oleh siapa? Setan. Dengki sama siapa? Adam. Lanjut dengki jatuh pada hatinya siapa? Qabil. Dengki pada siapa? Habil. Dengki lagi menyinggapi hatinya saudaranya Yusuf. Dengki pada siapa? Maka dimasukkanlah ke dalam sumur supaya abahnya nggak sayang Yusuf, sayang sama siapa? Nah begitu. Ada pertanyaan lain? Alhamdulillah mboten Bu. Dalem kunduraken kebunur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ayo woro-woro ini anggota Mafaza yang lama-lama senior ini pada lama nggak kelihatan nggih. Mangga di grup ayo sing suwi ra tau mangkat, pada mangkat kan ya Bu. Masya Allah, maju waro-waro. Dikangeni begitu. Supaya pada tindak lagi. Saya kembalikan kepada Bu Nur. Dan pengumumannya nanti disampaikan oleh